Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radina Fitri Wibowo. Saya mahasiswa dari Fakultas Manajemen. Saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Soal nomor 1, jelaskan oleh Anda definisi lengkap sistem informasi. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam sebuah organisasi. 1B. Sebutkan 3 peran utama dari sistem informasi dalam bisnis. Peran manajemen sistem informasi bagi perusahaan. 1. Meningkatkan akurasi data, memudahkan koordinasi divisi, memperbaiki kualitas SDM. Nomor 2. Jelaskan pengaruh sistem informasi dalam organisasi dan perusahaan. Sistem informasi yang tepat mampu menyediakan laporan yang lengkap mengenai produktivitas perusahaan beserta dengan alur-alur kerjanya. Berdasarkan laporan tersebut, perusahaan bisa membuat analisis mengenai efektif tidaknya alur kerja yang selama ini telah dijalankan. Sistem informasi yang baik mampu memberikan data yang akurat, bahkan pada saat proses pengerjaan suatu produk sekalipun. Sistem informasi manajemen mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Maksudnya, sistem informasi manajemen akan menghemat biaya, meningkatkan pendapat, serta tak terukur muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Nomor 3A. Sebutkan dan jelaskan masalah yang timbul dalam manajemen data tradisional. Masalah dengan data tradisional pada kebanyakan organisasi, file data dan sistem cenderung bertumbuh secara mandiri tanpa rencana menyeluruh untuk perusahaan. Setiap aplikasi tentu saja membutuhkan file dan program komputernya sendiri untuk dapat bekerja. Masalah-masalah yang ada yaitu adalah redundansi dan inkonsisten data, ketergantungan program, tidak fleksibel, buruknya keamanan data, dan ketidakmampuan berbagi data di antara aplikasi-aplikasi. 3B. Jelaskan model kekuatan kompetitif untuk infrastruktur teknologi informasi. Model kekuatan kompetitif untuk infrastruktur teknologi informasi. Ada platform komputasi yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang berhubungan dengan karyawan, pelanggan, dan pemasok dalam lingkungan digital yang konsisten, yang meliputi mainframe besar, komputer dan laptop, dan personal digital asisten, serta internet. Yang kedua ada layanan pengaturan data yang menyimpan dan mengelola data perusahaan dan menyediakan kemampuan untuk menganalisis data. Yang ketiga ada layanan peranti lunak aplikasi yang memindahkan kemampuan untuk keseluruhan kemampuan seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, rantai pasokan, dan manajemen pengetahuan yang digunakan bersama-sama oleh seluruh unit bisnis. Pertanyaan keempat, gambarkan dan jelaskan siklus hidup pengembangan sistem. Siklus pengembangan sistem. Yang pertama ada tahap perencanaan. Beberapa keuntungan dari perencanaan berbasis komputer adalah meningkatkan komunikasi antara manajer, pemakai, dan pembuat, meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi, mendukung komunikasi dan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun departemen. Ada mendukung proses evaluasi dan memungkinkan para manajer untuk mengelola pembangunan sistem jangka panjang. Yang kedua ada tahap analisa sistem, merupakan kegiatan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.
Selanjutnya ada tahap evaluasi dan seleksi sistem. Pada tahap ini, nilai kualitas sistem dan biaya atau keuntungan dari laporan dengan proyek sistem dinilai secara hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem. Karena akhir tahap perancangan sistem menyediakan poin utama untuk keputusan investasi. Selanjutnya ada perancangan sistem. Pada tahap ini, menyediakan spesifikasi untuk perancangan sesuai konseptual. Semua komponen dirancang dan dijelaskan secara detail. Perencanaan output layout dirancang untuk semua layar, form tertentu, dan laporan-laporan yang dicetak. Semua output ditinjau ulang dan disetujui oleh pemakai dan didokumentasikan. Selanjutnya ada implementasi sistem dan pemeliharaan sistem. Saat ini, sistem siap untuk dibuat dan diinstalisasi. Beberapa tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan oleh implementasi sistem baru. Laporan implementasi yang dibuat pada tahap ini ada 2 bagian, yaitu rencana implementasi dalam bentuk Gantt chart atau program dan evaluation review teknik dan penjadwalan proyek serta teknik manajemen. Evaluasi dibutuhkan pada tahap ini untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sistem dikembangkan. Pertanyaan kelima, dewasa ini dalam rangka menunggu terciptanya sebuah sistem dan data perusahaan yang terintegrasi. Beberapa perusahaan telah mengembangkan aplikasi. Berikan 4 contoh aplikasi yang Anda ketahui. Beberapa aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan ialah Netflix dengan layanan streaming on demand, Gojek dengan pemesanan via aplikasi, Genius BTPN dengan fasilitas banking online, dan Bayu Telkomsel dengan penjualan dan layanan full lewat aplikasi. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.